Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu kakak semua. Selamat hari Minggu Bapak. Ya, kita ketemu lagi di sekolah minggu online. Hari ini kita mau ibadah. Sebelum beribadah kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk hari ini. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan. Engkau memberikan hari yang indah untuk kami berkumpul di rumah kami masing-masing, bersekutu memuliakan nama-Mu. Bapa, berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, urapi Tuhan, sehingga kami bisa tetap beribadah dengan sungguh-sungguh dan kami bisa mengerti akan firman-Mu yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapa, agar ibadah kami bisa menjadi layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, kita mau bernyanyi lagunya Satu Hal Telah Kuminta. Kita nyanyi sama-sama ya. Tadi kita sudah sama-sama ya memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui satu buah lagu pujian. Kakak yakin kalian semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu dulu di dalam doa. Jadi kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang terkasih, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya adik-adik sekolah minggu ya Tuhan. Dari kelas remaja 1 sampai remaja 3 selama 1 minggu ke belakang ya Bapak, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami telah masuk di dalam hadirat-Mu melalui ibadah online ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memberkati ya Bapak. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biar Tuhan Engkau yang memberkati hati kami, telinga kami, pikiran kami ya Bapak, agar kami sungguh-sungguh dapat fokus mendengarkan dan terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, Engkau juga yang memberkati hamba-Mu Tuhan, biar Engkau yang mengurapi Bapa, agar setiap yang hamba-Mu sampaikan Tuhan itu boleh dapat diterima oleh adik-adik sekolah minggu dan sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja ya Bapa. Ampuni Tuhan setiap dosa pelanggaran yang telah kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik,
kita sudah sama-sama di ibadah online ini menjalani sekitar cukup lama ya, dari akhir bulan Maret sampai sekarang di pertengahan bulan Oktober. Dari yang tadinya musim kemarau yang kemana-mana tuh kepanasan, sekarang kita sudah masuk ke musim hujan yang dimana-mana kita harus kalau mau pergi kemana-mana bawa payung atau pakai jaket di rumah karena udaranya mulai agak dingin adik-adik. Sudah hampir 6 bulan lebih kita melakukan setiap aktivitas kebanyakan di rumah, termasuk ibadah. Dan mungkin adik-adik kebanyakan merasa, wah kak, ternyata ibadah itu enaknya di gereja ya, bersama teman-teman yang lain, bersama kakak abang guru sekolah minggu secara fisik. Mungkin kalian merasa tidak nyaman dengan ibadah online yang selama ini kita rasakan. Jujur, kakak juga di awal-awal merasa, wah, rindu gitu untuk datang ke gereja, untuk beribadah bersama-sama. Tapi adik-adik, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa ibadah kita yang saat ini kita lakukan, entah adik-adik sedang bersama mama papa, atau adik dan kakak, atau adik-adik ibadah sendiri di dalam kamar, itu semua sampai kepada Tuhan. Dan itu semua diterima sama Tuhan. Kenapa? Karena ibadah kita tidak bergantung sama bangunan di sekitar kita, tidak bergantung sama banyaknya orang yang hadir, tapi ibadah kita adalah bergantung pada hubungan kita sama Tuhan. Jadi selama kita memang benar-benar beribadah, mau beribadah sama Tuhan, ibadah kita tetap pasti akan diterima oleh Tuhan, dan Tuhan pasti akan tetap hadir bersama-sama kita saat ini ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan satu buah firman yang diambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kita baca sama-sama ya. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Nah adik-adik, di perikop ini diceritakan ya bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus pergi dan mengajak ketiga muridnya untuk naik ke sebuah gunung. Nah, 3 murid yang disebutkan adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kenapa hanya mereka bertiga kak? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kalau kita sering membaca Alkitab adik-adik, kita akan tahu bahwa ketiga murid itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, merupakan murid-murid yang paling dekat dengan Yesus dibandingkan 12 muridnya yang lain. Jadi mereka bertiga dibawa oleh Tuhan Yesus untuk naik ke atas gunung. Untuk apa Yesus pergi ke sana? Dia mau berdoa adik-adik. Tuhan Yesus itu mau berdoa. Sering kan kita, kalau di Alkitab kita tahu bahwa Yesus tuh sering banget pergi menyendiri, atau mungkin hanya membawa
1 atau 2 atau 3 murid-muridnya untuk pergi dan berdoa. Nah adik-adik, fase-fase ketika Tuhan Yesus pergi menyendiri itu sebenarnya terkadang di fase-fase ketika Yesus harus mengalami hal-hal yang tahap-tahap kehidupan yang baru. Misalnya ketika dia menyendiri pergi ke padang gurun untuk berpuasa 40 hari 40 malam, kita tahu itu adalah fase ketika dia memulai pelayanannya adik-adik, memulai pelayanannya di dunia secara serius, secara nyata. Atau kemudian ketika Tuhan Yesus harus ditangkap, dia juga pergi adik-adik berdoa ke Taman Getsemani, dan dia juga membawa 3 murid itu, Yohanes, Yakobus, dan Petrus untuk berdoa adik-adik. Jadi dalam setiap hal-hal tahapan-tahapan baru adik-adik, Tuhan Yesus pasti sering banget dia pergi menyendiri. Nah, saat ini kenapa sih adik-adik dia pergi menyendiri? Kalau kita baca-baca adik-adik di situ dijelaskan bahwa itu sudah masuk ke dalam fase pemberitaan tentang penderitaan Yesus adik-adik. Jadi setelah pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus, dia pergi naik ke atas gunung untuk berdoa adik-adik. Nah, ketika Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya itu tertidur. Ketiga muridnya itu tertidur. Ketika Yesus berdoa adik-adik, wajahnya Tuhan Yesus berubah menjadi putih berkilauan. Dan bukan hanya wajahnya, tapi juga seluruh pakaiannya berubah menjadi putih adik-adik. Dan ketika itu terjadi, murid-muridnya terbangun. Dan ketika terbangun, mereka kaget karena melihat siapa? Gak hanya melihat Tuhan Yesus sendiri di situ, tapi mereka juga melihat ada Musa dan Nabi Elia yang sedang berbincang-bincang bersama dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, murid-muridnya ini sangat senang adik-adik ketika melihat, wah ada Musa dan Elia. Siapa sih Musa dan Elia itu? Musa itu adik-adik tokoh yang paling penting dalam perjalanan bangsa Israel. Dia adalah tokoh yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia juga adik-adik adalah tokoh yang menuliskan hukum Taurat di 2 loh batu. Dia seorang tokoh Israel yang mendengar sendiri suaranya Tuhan. Apa yang Tuhan Allah inginkan umat Israel lakukan, dia tuliskan di 2 loh batu itu adik-adik. Dia adalah ikon hukum Taurat untuk bangsa Israel. Musa. Kemudian Elia. Siapa sih Elia itu adik-adik? Elia itu adalah salah satu nabi yang besar untuk bangsa Israel. Dan keduanya ini adik-adik mengalami bukan kematian, mengakhiri kehidupannya di dunia dengan cara yang luar biasa. Kalau kita ingat, Musa itu walaupun dia tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, tapi ketika dia mati adik-adik, dituliskan di Alkitab bahwa Allah sendiri yang menguburkan Musa, dan bahkan tidak ada satu orang pun yang tahu di mana letak kuburannya Musa. Kemudian Elia itu tidak mengalami kematian adik-adik. Dia, kalau kalian ingat ceritanya, dia terangkat ke surga. Jadi waktu itu murid-muridnya melihat bahwa Tuhan Yesus wajahnya bercahaya, pakaiannya semuanya berubah menjadi putih, dan dia berbicara dengan 2 tokoh besar Israel adik-adik. Wah, sangat senang, sangat bahagia, sangat bersukacita murid-muridnya, sampai Petrus bilang apa? Tuhan, aku mau buat 3 mezbah di sini. Biarlah kami membuat 3 mezbah di sini. 1 untuk engkau, 1 untuk Nabi Elia, dan 1 untuk Musa adik-adik. Tapi ketika Petrus berkata seperti itu, tiba-tiba awan datang menutupi tempat itu. Dan terdengar suaranya apa? Dikatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia adik-adik. Wah, ketika itu murid-muridnya ketakutan mendengar suara itu. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, dan minta kepada murid-muridnya untuk merahasiakan semua kejadian itu sampai waktunya tiba. Kenapa? Wah, karena belum waktunya saat itu. Nah adik-adik, ada beberapa poin yang mau kakak sampaikan kepada adik-adik dari firman yang sudah kita baca dan sudah kakak ulas tadi sedikit ya. Yang pertama, dari perikop tadi adik-adik, kita kembali diingatkan nih
tentang siapa sih Yesus sebenarnya. Mungkin kita sudah kalau ditanya siapa sih Yesus itu, kita sudah pasti menjawab, oh Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah anak Allah. Tapi dari perikop tadi kita mau kembali diingatkan adik-adik bahwa Tuhan Allah sendiri yang menyatakan siapa Yesus itu. Bahwa suara Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus adalah anaknya yang tunggal adik-adik. Dan kita sebagai anak-anak Allah harus mau mendengarkan Tuhan Yesus adik-adik. Diceritakan juga adik-adik ketika Yesus berdoa, wajahnya itu dipenuhi oleh cerah bersinar terang, pakaiannya pun bersinar adik-adik, dan wajahnya diliputi oleh kemuliaan adik-adik. Kalau kita ingat, kita tahu bahwa kita itu manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dikatakan di Roma 3 ayat 23 bahwa kita semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau di Perjanjian Lama adik-adik kita selalu tahu bahwa ketika umat bangsa Israel mau datang ke hadiratnya Tuhan, mau masuk ke dalam bait Allah, mereka harus benar-benar menguduskan diri adik-adik. Mereka harus benar-benar suci hatinya, mereka harus benar-benar meninggalkan segala kenajisan yang ada di luar, bahkan di luar tubuhnya. Ketika Musa waktu itu mendapat penglihatan berupa lidah-lidah api yang ternyata itu adalah Tuhan Allah sendiri, ketika dia mau mendekat, dikatakan apa? Jangan engkau mendekat karena kau akan mati. Harus menanggalkan kasutnya adik-adik, karena Allah itu kudus, Allah itu penuh kemuliaan. Sedangkan kita manusia, sejak Adam jatuh ke dalam dosa, kita semua keturunan Adam dan Hawa sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sudah tidak lagi kudus sama seperti Tuhan Allah. Dan Yesus adik-adik datang ke dunia ini untuk mengembalikan kemuliaan Allah adik-adik, untuk mengembalikan kita bisa datang lagi kepada Tuhan Allah adik-adik. Dia mulia, dan kemuliaannya itu ingin juga kita sebagai anak-anaknya juga bisa seperti dia, seperti Tuhan Yesus. Kalau kita baca adik-adik di Ibrani pasal 1 ayat ketiga, dikatakan ia Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi Tuhan Yesus itu datang, dia menyatakan kemuliaan Allah dalam kehidupan umat manusia adik-adik. Wah, terus Kak gimana? Kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu penuh dengan kemuliaan, Tuhan Yesus itu kudus. Terus apa nih yang harus kita lakukan? Ingat adik-adik, di 1 Petrus 1 ayat 15-16 dikatakan bahwa kita tuh harus hidup kudus juga, karena Tuhan Yesus, Tuhan Allah pun kudus. Jadi ketika kita telah melihat kemuliaannya Allah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu kudus, kita tahu bahwa Tuhan Allah kudus, yang Tuhan mau adalah kita menjadi serupa, kita juga memancarkan kemuliaan Allah, kita juga memancarkan kekudusan Tuhan Allah dalam apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Dalam kita bersikap, dalam kita berbuat, orang-orang tuh dapat melihat, wah mungkin wajahnya memang tidak cerah cemerlang seperti iklan-iklan sabun cuci muka yang kita lihat, tapi ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kudus, kita sering bilang kan, auranya dia tuh beda ya. Kalau kita ngelihat orang yang kita tahu dia tuh orangnya baik, terus senang tersenyum, suka melakukan hal-hal yang baik, kita pasti selalu bilang, wah auranya beda, terpancar. Apa yang kita lakukan adik-adik, segala sesuatunya terpancar adik-adik. Sama seperti itu, ketika kita melakukan firman-Nya Tuhan, ketika kita melakukan maunya Tuhan, ketika kita hidup kudus seperti Tuhan Yesus, seperti Tuhan Allah, kakak yakin kita juga akan pasti memancarkan kekudusan Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita.
Wah kak, tapi kan menjadi kudus tuh susah. Iya susah, pasti susah. Terus gimana caranya? Adik-adik, langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita mau segambar serupa dengan Tuhan Allah, dengan Tuhan Yesus, gimana sih? Kalau di psikologi dikatakan gini, semakin kita sering bergaul sama seseorang, kita akan memiliki sifat dan karakter yang sama. Sama seperti itu adik-adik, ketika kita mau diubahkan menjadi kudus seperti Tuhan Allah, menjadi kudus seperti Tuhan Yesus adik-adik, kita harus mau sering-sering bergaul sama Tuhan. Kita harus mau sering datang ke hadiratnya Tuhan adik-adik. Seperti Tuhan Yesus pun bahkan dia selalu datang kepada Bapanya dalam setiap waktu, dalam setiap tahapan fase kehidupan Tuhan Yesus di dunia. Dia selalu datang, dia selalu berdoa kepada Tuhan Allah, kepada Allah Bapa adik-adik. Gimana dengan kita? Kita pun harus seperti itu. Kita harus mau seperti lagu yang tadi kita nyanyikan di awal, diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menyaksikan kemuliaannya Tuhan dalam kehidupan kita adik-adik. Kita harus mau berlama-lama ada di hadiratnya Tuhan. Dikatakan di mana sih hadiratnya Tuhan? Hadiratnya Tuhan itu ada di baitnya yang kudus adik-adik. Kita bisa mulai bergaul dengan Tuhan Yesus itu dimulai di pagi hari. Siapa di sini yang setiap hari memulai paginya dengan doa atau memulai paginya dengan saat teduh? Jujur kalau kakak sendiri tidak bisa saat teduh langsung dari bangun pagi gitu langsung saat teduh. Kakak selalu berdoa dulu, berdoa bangun tidur, kemudian mengerjakan apa-apa yang harus kakak lakukan, karena ada beberapa hal yang harus kakak kerjakan setelah bangun tidur. Baru setelah itu, setelah semua pekerjaan selesai, kakak ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh sebelum kakak melangkah keluar dari tempat kakak, sebelum kakak pergi kerja atau pergi ke manapun. Nah adik-adik, kakak mau kita juga belajar seperti itu. Mungkin ada yang bisa meluangkan waktunya nggak di pagi hari, mungkin di malam hari. Kak, aku merasa lebih tenang, merasa lebih fokus kalau misalnya bisa bersaat teduh di malam hari. Nggak apa-apa, itu pilihan kita semua. Tapi kakak mau kalian meluangkan sedikit waktu kalian untuk benar-benar fokus merasakan hadiratnya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Merasakan gimana sih Tuhan tuh menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Dikatakan di Mazmur 91 ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Jadi bahkan dalam ketika kita bergaul setiap harinya dengan Tuhan, kita mau bermalam di dalam naungannya Tuhan adik-adik, kita tahu bahwa setiap masalah kita, setiap apapun yang kita hadapi, setiap fase kehidupan kita punya Tuhan Allah yang bisa kita percaya. Kita punya Tuhan Yesus sebagai gunung batu kita yang bisa kita percaya adik-adik. Selain berdiam di hadiratnya Tuhan Allah, hal apa lagi sih yang harus kita lakukan? Ada hal penting lagi adik-adik. Berdiam di hadiratnya Allah itu gak sekedar kita berdoa dan selesai, atau kita beribadah dan selesai, tapi juga bagaimana sikap hati kita, tubuh kita, pikiran kita, semuanya terfokus kepada Tuhan Allah. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana, kalau kita sempat ibadah sekolah minggu dulu, adik-adik, kakak masih ingat sering banget ditegur untuk gak berisik ketika ibadah. Kak Fani selalu menekankan kepada adik-adik, kalau misalnya pengajaran dulu adik-adik yang sekarang di remaja 2 ribut-ribut sedikit gak akan pernah kakak marahin, karena ya sudah gitu kan. Tapi ketika kita ada di ibadah, kakak selalu menekankan kepada kalian untuk bisa mempersiapkan diri lebih lagi, untuk kalau bisa seharusnya ya jangan ngobrol sama teman-temannya, gak usah main-main, handphonenya jangan di silent tapi di airplane mode, supaya kita tidak tergoda untuk membuka hal-hal yang menarik di sosial media situ, atau membuka chat-chat yang mungkin dikasih sama teman kita.
supaya fokus kita benar-benar terarahnya kepada Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena ibadah kita itu untuk Tuhan. Ibadah kita itu ditujukan bukan untuk orang-orang di sekitar kita, untuk orang-orang di Tuhan, untuk orang-orang di sekitar kita adik-adik, tapi untuk Tuhan sendiri. Nah, sama seperti itu, mungkin selama pandemik ini, selama hampir 6 bulan ini kita beribadah online sendiri di rumah, itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk membentuk bagaimana kita benar-benar bisa fokus dalam ibadah. Kakak sendiri merasa benar-benar kalau misalnya ibadah online gitu ya, merasa benar-benar wah, ini benar-benar waktunya aku bersama dengan Tuhan, karena benar-benar gak ada gangguan, ya kan? Gak ada tuh teman yang bisa ngajakin ngobrol atau bagaimana. Nah, kakak mau kalian bisa membangun yang seperti itu adik-adik. Di ibadah online ini kalian bisa mulai dengan meluangkan waktu, bukan kasih waktu yang mepet-mepet. Dimulai dengan aku mau ibadah dari jam segini sampai jam segini, direncanakan. Kakak sendiri selalu merencanakan, oke, ibadah minggu ini aku akan jam segini sampai jam segini. Jadi waktunya tuh benar-benar diberikan kepada Tuhan, sehingga ketika itu terjadi adik-adik, kita bisa mempersiapkan hati dan pikiran kita serta tubuh kita dengan lebih baik. Nah, kakak mau kalian juga merasakan hadiratnya Tuhan dalam ibadah ini adik-adik, dalam setiap ibadah kita, termasuk ibadah saat ini ya. Oke? Nah adik-adik, firman hari ini mau kakak tutup dengan satu ayat Mazmur Daud, Mazmur 84 ayat 11. Dikatakan bahwa lebih baik satu hari di pelatarannya Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kakak berharap melalui firman ini kita semua kembali belajar untuk mau merasa senang nih ada di hadiratnya Tuhan, untuk mau selalu merasa bahagia nih berada di pelatarannya Tuhan. Dan dengan itu kita bisa melihat kemuliaannya Tuhan, wajahnya Tuhan yang bersinar, yang penuh kemuliaan, dan kita bisa merasakan damai sejahteranya Tuhan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau belajar sedikit demi sedikit, walaupun kakak tahu ketika kakak di umuran kalian pun kakak masih merasa sekolah minggu itu adalah ketemu teman-teman, atau mungkin ada agenda-agenda lain yang tersembunyi. Tapi ketika kita mau belajar sedikit demi sedikit, kakak yakin kalian bakalan merasakan hadiratnya Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kalian sehari-hari, dan akan makin senang adik-adik bersekutu di hadapannya Tuhan. Oke deh, sebelum kita tutup ibadah ini, kita mau mengumpulkan persembahan dulu ya. Ya adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya bisa di-scan langsung ke barcode yang ada, atau boleh dititip ke orang tuanya. Kita sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Kami Bawa Korban Pujian. Kita nyanyi sama-sama ya. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kejiwaan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Saat ini kita mau menutup ibadah kita, tapi sebelum itu kita mau menyanyikan satu lagu pujian. Dari lagunya sama seperti ayat yang tadi kakak sampaikan di penutup, yaitu lebih baik satu hari di pelatarannya Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Judulnya adalah Satu Hal Yang Kurindu. Mungkin ini lagunya kalian belum pernah dengar, atau mungkin pernah kalian dengar sama-sama, tapi mari kita belajar lagu ini bersama-sama, dan mari kita bisa sama-sama menghayati lagu ini dan menjadi renungan kita
untuk seminggu ke depan, oke? Gak cuma seminggu ke depan sih, setiap harinya. Supaya kita mau selalu ada di dalam hadiratnya Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Nah, kita mau bersatu di dalam doa dulu adik-adik. Seperti yang tadi kakak bilang, kakak nggak bisa lihat kalian bagaimana keadaannya sekarang. Tapi ketika kita berdoanya sama Tuhan. Jadi persiapkan diri kalian dengan baik, seluruh hati dan tubuh kalian, sikap duduknya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih ya Tuhan buat firman yang boleh kami dengar ya Bapa. Tuhan, ajar kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, untuk mau selalu merasa nyaman dalam hadiratnya Tuhan, untuk mau selalu rindu Tuhan berada di dalam hadiratnya Tuhan, merasakan kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kami setiap harinya ya Bapa. Merasakan betapa kemuliaannya Tuhan Bapa hadir untuk kami setiap harinya ya Bapa. Merasakan kudusnya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ajar kami ya Bapa untuk mau selalu rindu datang ke hadirat-Mu ya Bapa, selalu setiap harinya ya Tuhan. Bapa, saat ini kami juga mau mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati, biar ibadah ini Bapa bisa menjadi pujian penyembahan yang harum di hadapan nama-Mu saja ya Bapa. Dan biar Engkau yang memberkati langkah kami Bapa, seminggu ke depan Engkau yang selalu tuntun kami, dan Engkau yang mempertemukan kami kembali ya Tuhan dalam ibadah minggu depan. Terima kasih ya Bapa untuk segala sesuatunya. Ampuni Tuhan setiap dosa pelanggaran yang telah kami lakukan selama kami ibadah tadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan.